Apa kabar kawan sekalian, sebangsa, setumpah darah, dan sebahasa, ataupun yang di luar sana? Selamat menjalani hidup kalian, wahai pencinta buku, ahli Alkitab, ataupun itu julukan orang yang senang membaca buku. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan saya kali ini memposting sebuah resensi sebuah novel yang meski sudah lama terbit, namun eksistensinya masih sangat merajalela di kalangan pemuda maupun yang sudah muda. Perkenalkan, nama saya Brilian Duta Nugraheni dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 7. Di video ini saya tunjukkan kepada Ibu Uswatun Hasanah dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas Bahasa Indonesia materi pembelajaran resensi buku fiksi. Adapun judul resensi yang saya angkat yaitu Senja dan Kejutan. Sebelum saya memasuki, saya akan memperlihatkan papan literasi dari kelompok saya. Dan itu dia papan literasi yang kelompok saya buat. Kembali ke pembahasannya tadi, bicara soal mudah tak ada habisnya. Di sini saya uraikan resensi novel karya Boy Chandra, namanya pun kian melejit usai penjualan novel pertamanya yang laris di hati para pencinta novel. Kehadiran Boy Chandra dengan novel-novelnya yang bertemakan cinta mempunyai daya tarik tersendiri. Novel-novelnya banyak diminati oleh pembaca, terutama remaja. Buku yang saya resensi berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi, yang merupakan jenis buku fiksi Indonesia karangan Boy Chandra, yang mengambil setting di kota Padang, Sumatera Barat. Diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2016. Yang mana buku novel ini merupakan cetakan pertama di bulan Agustus tahun 2016. Diterbitkan di Jakarta Selatan dengan tebal buku sekitar 428 halaman. Sebelum kita masuk ke resensi karyanya yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi, kita simak dulu sedikit tentang profil kekarangan Boy Chandra. Boy Chandra lahir pada tahun 1989, tanggal 21 November, menetap di Padang, Sumatera Barat. Belajar serius menulis sejak 2011, menulis novel, cerpen, puisi, ataupun yang ia sukai. Beberapa kali menjadi pembicara perihal penulisan kreatif di berbagai tempat di Indonesia. Pernah kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Padang. Dan juga aktif di organisasi komunikasi dan radio di kampus. Beberapa karyanya sudah terbit dan terkenal di kalangan pencinta novel. Antara lain, catatan pendek untuk cerita yang panjang yang diterbitkan pada tahun 2015, Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu, dan juga diterbitkan pada tahun 2015, Surat Kecil untuk Ayah, Sebuah Usaha Melupakan pada tahun 2016, dan karya lainnya. Nah, itulah sedikit tentang profil dan kepengarangan dari penulis. Sekarang mari kita ulas sinopsis karya bukunya yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang. Adalah Gian Arianto, mahasiswa yang berasal dari kampung yang menjadi tokoh utama dalam novel ini. Dia menjalin hubungan dengan Kayla, mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya raya. Sayangnya, hubungan yang dibangun lebih dari 2 tahun itu harus berakhir dengan tragis, karena keluarga Kayla tidak menyetujui hubungan mereka lantaran perbedaan ekonomi. Di saat hati Ki hancur karena putus cinta dengan Kayla, sahabat-sahabatnya selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Ki. Mereka adalah Putri, Kandi, dan Andre. Kehadiran mereka menumbuhkan energi baru di kehidupan Ki. Mereka memang seperti layaknya saudara. Keempat sahabat tersebut mempunyai kebiasaan, yaitu menghabiskan waktu senja di pantai. Pada suatu hari di pemandian Tirta Alami, Sumatera Barat, Ki berkenalan dengan seorang gadis cantik yang bernama Aira. Ternyata gadis itu juga belajar di universitas yang sama dengan Ki.
Setelah perkenalan, mereka berjalan lama. Tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Namun sayang, mereka berdua tidak berani mengungkapkannya. Sehingga pada saatnya Aira memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Jepang. Dan pada saat itu Ki kembali bersedih karena ditinggal oleh seseorang yang dicintainya. Namun Ki merasa masalah tersebut dengan fokus menyelesaikan tugas skripsinya. Orang tuanya berpesan agar dia harus wisuda tahun itu juga. Setelah wisuda, Ki kembali teringat dengan sosok Aira. Dia yakin bahwa Aira adalah perempuan yang tepat untuk mengisi hatinya. Maka berdasarkan saran orang tuanya dan para sahabatnya, dia harus memperjuangkan cintanya. Suatu hari, dia menyusul Aira ke Sandai, Jepang. Dia tak kuat menahan rindu yang semakin membara. Dia harus mengungkapkan perasaannya, dan akhirnya mereka berhasil menjalin suatu hubungan di bawah naungan cinta. Novel ini memberikan banyak pelajaran dan motivasi kepada kita. Kita harus bekerja keras dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Tidak boleh berputus asa dan menyerah begitu saja. Apabila ada masalah yang menghalangi, justru itu dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih baik dalam menjalankan hidup ini. Dan kita harus percaya sepenuh hati bahwa semangat dan kerja keras impian kita pasti terwujud. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita akan pentingnya persahabatan. Sahabat adalah orang yang selalu bersama kita dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Sahabat juga tempat kita untuk berbagi cerita. Artinya, jika kita punya masalah, kita perlu menceritakannya pada sahabat-sahabat. Dengan senang hati, pasti mereka dapat membantu. Dan juga novel ini cocok dibaca bagi para remaja yang sedang menikmati masa-masa indahnya, terutama masa SMA ini. Masalah yang dihadapi juga sama dalam kehidupan nyata. Novel ini juga mengajarkan untuk melupakan seseorang yang pernah membuat kita sakit hati dengan cara mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif, dan jangan sampai cinta menghambat pendidikan kita. Dalam novel ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Dari segi sampul, novel ini dapat menarik minat pembaca. Ilustrasinya tepat dengan isinya. Alur cerita dalam novel ini berbeda dengan novel-novel cinta yang lainnya. Jika novel lain terkesan cengeng dan ribet, justru dalam novel ini alurnya dibuat dengan sederhana, sementara gaya bahasa yang digunakan juga tidak terlalu monoton dan tidak terlalu membosankan. Di sini juga disajikan kutipan atau quotes singkat pada satu halaman penuh disertai dengan ilustrasi. Hal itu menjadi keunggulan pada novel ini. Meskipun ketebalan kertasnya sudah tepat, namun ukuran kertas yang digunakan terbilang sangat kecil, sehingga cerita yang terkesan singkat. Selain itu, konflik yang ada dalam buku cerita juga kurang memanas. Dan lainnya agak membingungkan karena tidak terdapat daftar isi di dalam buku itu. Tetapi secara keseluruhan, novel ini sangat menarik. Selain itu, novel ini juga menghibur. Dari judulnya, mungkin pembaca akan menyimpulkan bahwa novel ini akan berakhir happy ending. Namun hal itu malah justru sebaliknya. Novel ini pun juga mempunyai kualitas yang bagus dan patut diapresiasi. Itulah resensi novel Patah Senja yang membawamu pergi secara lengkap. Setelah membaca dan mendengarkan resensi yang saya bawakan, apakah kamu tertarik membacanya secara lengkap? Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih.